Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah dari kelompok 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan degenerasi. Degenerasi ini termasuk kejadian khusus pada metode simplex. Sebuah solusi program linear dapat dikatakan mengalami degenerasi jika salah satu kendala non-negatif lainnya selesai dengan kesetaraan. Nah, nanti solusi rasionya ini ada kesetaraan. Itu berarti bahwa salah satu variabel dasar sama dengan 0. Jadi ada lebih dari satu set n kendala yang menentukan solusi dasar yang sama. Langsung saja kita masuk contohnya. Maksimal Z sama dengan 3x1 ditambah 9x2 dengan kendala x1 ditambah 4x2 kecil sama dengan 8. Kendala yang kedua x1 tambah 2x2 kurang dari atau sama dengan 4. x1 x2 besar sama dengan 0. Tentukan solusi optimalnya dengan metode simplex. Langsung saja kita masuk penyelesaiannya. Kendala kita ubah dulu. Kendala dan fungsi tujuannya ini menjadi bentuk baku. Kita lihat di sini kurang dari semua, berarti kita pakai metode simplex biasa. Nah, kalau kurang dari semua berarti kita hanya menambahkan variabel select. Ini kendala yang pertama, jadinya x1 ditambah 4x2 ditambah variabel select 1 sama dengan 8. Kendala yang kedua x1 ditambah 2x2 ditambah select 2 sama dengan 4. Kemudian untuk fungsi kendalanya kita ubah juga menjadi bentuk baku. Fungsi tujuan maka kita pindah dulu yang ini ke sebelah kiri, maka menjadi Z dikurang 3x1 dikurang 9x2 sama dengan 0. Lalu kita masukkan fungsi ini ke tabel iterasi. Nah, di sini variabel basisnya yaitu S1 dan S2 atau select 1, select 2, variabel select 1 dan select 2. Kita masukkan koefisiennya. Nilainya 3, 9, 0, 0, 0. Yang S1 1, 4, 1, 0, 8. Ini 1, 2, 0, 1, 4. Setelah selesai, ini tabel iterasi 0. Kemudian kan kalau soalnya maksimal berarti kita harus mengubah baris Z ini menjadi positif semua nilainya. Nah, langkah yang pertama kita lihat nilai negatif paling rendah yaitu negatif 9. Berarti X2 ini adalah kolom pivotnya atau kolom kunci. Karena ini kolom pivot, baru bisa kita tentukan rasionya. Rasionya berarti solusi dibagi kolom pivot. Solusinya 8 per kolom pivotnya 4 sama dengan 2. Yang ini 4 dibagi kolom pivotnya 2, berarti 4 per 2 sama dengan 2. Nah, ini terlihat rasionya ada kesetaraan. Nah, ini lah nanti cirinya kalau program linear ini
memiliki kejadian degenerasi. Karena ini sama, kita pilih salah satunya aja. Kita pilih yang ini baris kedua. Ini kolom pivot ya, kita tandai. Ini kolom pivot atau kolom kunci. Kemudian kita cari rasionya sama, berarti kita pilih salah satunya aja. Kita pilih yang baris ini aja, kita tandai. Nah, ini namanya baris kunci atau baris pivot. Nah, ini adalah elemen kunci atau elemen pivot. Nah, selesai kita menentukan elemen kuncinya, barulah kita ubah, berarti ini menjadi patokan. Kita harus buat elemen kunci ini menjadi satu, dan selain di kolom kunci ini, selain dari elemen kunci, kita buat jadi 0. Maka elemen kunci sebagai kuncinya, berarti kita harus buat 4 jadi 1, maka dikalikan 1/4 B2. B2 ini artinya baris kedua ya, baris kedua ini dikali. Kita selanjutnya kalau rumus yang ini min 9, berarti kita buat jadi 0, berarti baris 1 ditambah 9 kali baris 2, supaya ini jadi 0. Kan baris satunya min 9 ditambah 9, baris 2 nya nanti 1, maka jadi 0. Yang 2 ini baris 3, berarti rumusnya baris 3 dikurang 2 kali baris 2. Nah, berarti variabel masuknya apa? X2. Berarti S1 jadi X2. S1 variabel keluar, X2 variabel masuk. Lanjut, kita ubah dulu baris kuncinya mengikut rumus OBE ini. Berarti 1/4 dikali 1, 1/4. 1/4 dikali 4, 1. 1/4 dikali 1, 1/4. 1/4 dikali 0, 0. 1/4 dikali 8, 2. Kemudian baris yang pertama lagi, rumusnya baris 1 ditambah 9 kali baris 2. Baris 1 tambah 9 kali baris 2 itu hasilnya min 3/4. Kemudian yang ini min 9 ditambah 9 kali baris kedua 1, hasilnya 0 tadi kan. Yang ini tadi hasilnya 0 juga. Lanjut yang sini, berarti baris 1 0, 0 ditambah 9 kali baris 2, 1/4, hasilnya 9/4. Ini hasilnya 0 ya, 0 ditambah 9 kali 0, 0. 0 ditambah 9 kali 2, 18. Kemudian baris ketiga lagi, baris ketiga dikurang 2 kali baris kedua. Baris ketiga 1 dikurang 2 dikali baris keduanya 1/4, didapat 1/2. Ini sudah ya, tadi 0. Ini 0 dikurang 2 kali baris kedua 1/4, hasilnya negatif 1/2. Yang ini 1 dikurang 2 kali baris kedua 0, berarti hasilnya 1. Ini baris ketiga 4 dikurang 2 kali baris kedua 2, berarti hasilnya 0. Lanjut kita lihat
ini belum optimal ya, karena masih ada negatif. Kita harus membuat baris Z ini menjadi semuanya harus bernilai positif. Maka berarti masih ada negatif, berarti ini sudah 0, sudah positif semua, berarti ini kolom kuncinya. Sudah ditentukan kolom kunci, berarti kita cari rasionya. Rasionya solusi dibagi kolom kunci. Ini solusinya 2 dibagi kolom kuncinya 1/4. Didapat hasilnya 8. Yang ini 0 dibagi 1/2, hasilnya 0. Berarti kita pilih yang paling kecil. Syarat rasio kan harus lebih besar atau sama dengan 0. Berarti ini baris kuncinya. Didapatlah ini elemen kunci. Elemen kunci jadi patokannya. Jadi patokan kita buat ini jadi 1, berarti rumusnya 2 dikali baris ketiga. Kita buat satu-satu aja dulu ya. Ini berarti X2. Ini variabel keluar, variabel masuknya X1. Berarti X1 masuki ke rumus, baris ketiga masuki ke rumus. Ini 1. 0 kali 2 kali 0, 0. 2 dikali negatif 1/2, hasilnya min 1. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 0, 0. Kemudian barisnya apa? Selain dari elemen pivot, kolom kunci ini, kolom pivot ini kita harus ubah jadi 0. Maka kita harus buat rumusnya B2 dikurang 1/4 B3. B1 ditambah 3/4 B3. Masuki ke rumus, akan menjadi 1/4 dikurang 1/4 dikali B3 nya 1, berarti 0. Ini tadi 0 juga ya, hasilnya 0. Ini kalau kita jumlahin tetap juga ini, tetap. Kalau kita pakai rumus ini hasilnya tetap juga. Jadi tidak bisa lanjut. Ini 1/4 dikurang 1/4 dikali min 1, dapat hasilnya 1/2. Ini 0 dikurang 1/4 baris ketiganya 2, hasilnya negatif 1/2. Ini 2 dikurang 1/4 dikali baris ketiga 0, hasilnya 2. Lanjut baris ini lagi, 9/4 ditambah 3/4 kali baris ketiganya negatif 1, hasilnya 3/2. Yang ini 0 ditambah 3/4 dikali baris ketiganya 2, hasilnya 3/2. Yang ini 18 ditambah 3/4 dikali baris ketiganya 0, hasilnya 18. Nah, di sini terlihat solusinya tetap sama, solusinya konstan. Normalnya itu kan ada peningkatan, tapi di sini tidak. Padahal kita sudah melakukan iterasi. Ini tadi karena ada kesamaan pada rasio, maka ini nanti ada 0. Nah, inilah yang mengindikasikan bahwa program linear ini mengalami penurunan
atau penerusan degenerasi.